kalau misalkan kita berbicara tentang bentuk beraturan, tentunya pasti akan mudah menebak pola apa yang akan muncul gitu. Jadi ketika bentuknya adalah beraturan, nanti akan terlihat bilangan-bilangan yang akan membentuk suatu pola. Nah, salah satu contohnya yang kita sering pelajari ya, mungkin di kelas 7 ataupun di SD, itu ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap gitu ya. Jadi banyak sekali pola-pola bilangan. Nah, salah satunya hari ini Ibu akan jelaskan mengenai pola bilangan ganjil. Nah, jadi bilangan ganjil. Nah, sebelum kita berbicara bilangan ganjil, oke. Nah, ini ya. Udah terlihat ya di layar. Itu di layar tampak ada pola. Jadi pola pertama itu 1, yang kedua 3, yang ketiga 5, yang keempat 7, 9, gitu ya. Nah, jadi yang di hadapan kalian ini adalah suatu bilangan, di mana bilangan ini membentuk suatu pola. Polanya adalah pola bilangan ganjil, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini bolanya ada 1, kemudian bolanya ada 3, bolanya ada 5, bolanya ada 7, kemudian bolanya ada 9. Kira-kira kalian bisa nggak menebak setelah angka 9 ini angka berapa sih? Salah nggak apa-apa, silakan. 11. Iya, 11. 11. Oke. Setelah angka 11 angka berapa ya kira-kira? 13. 13. 13. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, anggap aja kita nggak tahu bahwa ini bilangan ganjil gitu ya. Misalkan nanti ketika di soal kan tidak hanya bilangan ganjil aja yang muncul, bisa aja bilangannya bilangan genap gitu. Tapi bentuknya berbeda gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, dan 11 ke 13 itu ada polanya gitu kan ya. Ini ada yang join lagi. Oke. Nah, dari 1 ke 3 itu kira-kira diapain ya? Nah, biar dari 1 biar jadi angka 3. Diapain ya? Ditambah? Berapa? 2. Ini tambah 2. Dari 1 ke 3 tuh ditambah 2. Dari 1 ke 5? Ditambah 2 juga. Ditambah 2. Ya, otaknya nge-lag nih lama-lama libur ya. Masa dari 1 ke 3 masih berpikir ditambah berapa gitu. Oke, dari 5 ke 7? Ditambah 2. Ya, ditambah 2. Ditambah 2, ini juga ditambah 2, ini juga ditambah 2, ini juga ditambah 2. Oh, ternyata bilangan ganjil itu membentuk pola ya. Kalau kita lihat, polanya itu dari suku yang sebelumnya ke suku yang setelahnya itu cukup ditambah 2. Cukup ditambah 2 gitu ya. Nah, kalau Ibu nanya, sekarang bisakah kalian menyebutkan siapa sih suku pertama dari pola bilangan ganjil ini? Siapa suku pertamanya? 1 ya. Ini namanya suku pertama. Ini Ibu kasih kode warna warna merah ya. Oke. Ini suku pertamanya itu adalah 1. Suku keduanya adalah 3. 2. Suku ketiganya adalah 5. Suku keempatnya 7. Suku kelimanya 9 ya. Oke. Suku keenamnya 11 dan suku ke 7-nya 13. Oke.
Kalau diperhatikan, berarti kalau dari semua angka di depan ada berapa suku ya? 7 suku. Iya, ada 7 suku. Ya, ada 7 suku. Nah, jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Itu ada 7 suku. Ya. Nah, dari 7 suku ini membentuk suatu pola bilangan ganjil, di mana suku sebelumnya ke suku setelahnya, ya, itu ya, yang lain bisa di-mute ya, semuanya di-mute ya. Di-mute ya anak-anak. Sudah di-mute? Ya, sudah. Nah, sekarang dari pola-pola ini kita bisa lihat bahwa ya, suatu bilangan ganjil itu dari suku sebelumnya ke suku setelahnya itu pertambahannya 2. Nah, seandainya nanti yang ditanya adalah suku ke 100. Nah, kalau yang ditanya adalah suku ke 100. Atau jangan deh 100 dulu, suku ke 20 deh. Rasanya kita agak sulit ya mencari ya. Ini kan suku ke-7 dan seterusnya. Anggap saja nanti pertanyaannya adalah suku ke-20. Nah, kalau ditanya suku yang banyak ini kan nggak mungkin kalian itu satu-satu ya ngitungnya ya. Apalagi nanti soalnya nanya berapa suku ke 100 gitu. Oke, nah ini menjadi pertanyaan kan gitu ya. Nah, sekarang ada triknya. Triknya bagaimana caranya? Nah, perhatikan, ini benar-benar kalian harus fokus ya. Karena kalau ketinggalan caranya ini nanti yang materi yang lain akan terhambat juga gitu. Nah, karena di sini pertambahannya 2 gitu ya. Karena pertambahannya 2, jadi ya, karena pertambahannya 2 ini ya. Ini nih pertambahannya 2, perhatikan. Ini semua pertambahannya 2, beraturan ya. Nah, kita bisa mencari polanya. Oke, perhatikan. Ibu kasih tanda panah ke bawah. Ibu kasih tanda panah ke bawah. Perhatikan semuanya. Jadi yang warna hijau deh. Oke, nah sekarang karena pertambahannya 2 ya, berarti nanti pengalinya 2. Cara mencari polanya, perhatikan. 2. Oke, dikali. Nah, karena tanda panahnya ini menuju pada suku pertama, berarti pengalinya nanti 1. 2 kali 1, sudah? 2 kali 1 itu kan 2 ya. Sedangkan suku pertamanya ini adalah 1 gitu. 2 biar jadi 1, pastilah kita kurangi dengan 1. Oke, itu dulu. Di-save dulu ya. Pikirannya di-save dulu. Oke. Nah, sekarang nomor ini, suku mencari yang suku yang kedua. Nah, sama kayak tadi. Nah, lihat tanda panahnya ini. Oke. Karena perbedaannya 2 di sini kan. Artinya selisih mempunyai selisih 2 gitu. Jadi tetap pengalinya 2. Sudah? Karena yang Ibu tunjuk ini adalah suku kedua. Udah? Jadi nanti kita kalikan dengan 2. 2 kali 2, 4 kan? 4 biar jadi 3, dikurangi 1. Oke, sepertinya kita sudah mau dapat pola ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ibu tunjuk ini ya. Oke, yang ketiga. Karena selisihnya juga 2 ini semuanya. Ini yang biru-biru ini kan 2. Jadi tetap di sini tetap konsisten 2. Pengalinya sekarang, karena yang Ibu tunjuk itu adalah yang hijau, yang itu suku ketiga, jadi pengalinya 3. Nah, 2 kali 3, 6 ya. Kurang 1, 5. Oh iya, tentu ya kita dapat pola sekarang. Nah, selanjutnya, kita lihat selanjutnya. Yang ini? Ini, ya, ditunjuk lagi. Karena selisihnya pengalinya 2. Kita kalikan dengan berapa? Dengan 4. Karena yang Ibu tunjuk itu 4. Ya, dikurangi 1. Oke, udah ketemu polanya ya. Tanpa berpikir panjang lagi, yang ini kalau kita tunjuk akan menjadi
2 kali, karena suku kelima ya, 5 kurang 1. Yang ini juga menjadi 2 kali 6 kurang 1. Suku ketujuh jadinya 2 kali 7 kurang 1. kurang 1. Oke, kalau suku ke-20, berapakah angkanya di sini? Tunjuk lagi. Pakai polanya tadi. Tanpa ngitung, tanpa maksudnya kita cari lagi gitu sampai 20 tanpa seperti itu. Gimana caranya? 2 kali 20 dikali 20 2 kurangi 2 kali 20 kurang 1. 1. Jadinya berapa ya? 39. Ya betul, 39. jawabannya 39. Oke, kalau ditanyanya adalah suku ke 100. Masa sih kalian ini tambahin gitu, tambahin terus sampai dia jumlahnya ini maksudnya sukunya banyaknya ini 100, kan gempor ya tangannya ya. Apalagi nanti ulangan yang ada baru dapat 1 soal udah habis waktunya. Oke. Sekarang kalau suku ke 100 berarti 2 dikali 100 2 dikali 9. ya, 2 dikali 100 kurang 1. iya 2 dikali 100 kurang 1 dikurang berarti 1. di sini adalah berapa? 199. Iya. Ini aku kecilin tulisannya ya, kebesaran nih kayaknya. Oke. Ini oke. Ke 100 berarti yang di sini adalah 2 dikali 100 kurang 1. Jadinya berapa tadi kalian bilang? 199. Iya. Nah, jadi yang warna merah-merah ini adalah suku ya, suku ke. Kalau tanya suku 100, oh berarti 199. Kalau ditanya berapa apa rumus suku ke n-nya? N itu artinya kalau yang ini ya, yang ini n-nya 1, ini n-nya 2 gitu, ini n-nya 3, ini n-nya 4, ini n-nya 5. Jadi kalian disuruh apa sih rumus umumnya gitu? Apa sih bentuk umumnya jadinya? Oke, perhatikan. Ini nih semua kan n ya. Nah, ini yang Ibu lingkari. Nih, yang Ibu lingkari ini kan semuanya n ya. N ke-1, N ke-2, N ke-3, N ke-4, N ke-5, N ke-6, N ke-7, N ke-8, N ke-9, dan seterusnya ya. Berarti kalau kalian nyari rumus suku ke n-nya, itu menjadi, lihat polanya ini, 2 dikali n. Iya, 2 dikali n kurang 1. Oke, berarti ini adalah rumus umumnya. Oke? Oh, oke. Jadi, kalau ditanya apa rumus ke n-nya, berarti jawaban kalian adalah 2 dikali n dikurangi 1. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Jadi gampang. Kalau kalian ditanya berapa suku ke 1000-nya, ya udah tinggal 2 kali 1000 kurang 1. Gimana kira-kira? Bisa paham? Yang ini? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi untuk pola. Tiba-tiba. Kenapa? Saya tadi nggak lihat soalnya keluar tiba-tiba, Bu. Oke, nanti lihat di rekamannya aja ya. Oke. Iya. Lanjut sekarang yang pola bilangan genap deh. Oke, ini ya. Pola bilangan genap sekarang. Kalau kita lihat dari 2 ke 4 gitu kan. 4, 6 gitu ya. 8, 10. Nah, seperti itu. Kalau itu kan kalau kita lihat itu emang udah tahu ya pola bilangan genap ya. Kalian tahu nggak kenapa dia bisa dibilang bilangan genap? Apa sih ciri khas bilangan genap? Ayo, apa ciri
ciri khasnya? Bilangan genap? Bilangan yang memiliki pasangan. Bilangan yang memiliki pasangan? Pasangan apa, Nak? Pasangan hidup? Di sini. Oke, ini kayak udah dikasih limit ya. Waktunya Bilangan- hanya 40 menit. Oke. Apa bilangannya? Harus dibagi dua. Iya, bilangan yang habis dibagi dua. Oke, ayo. Lagi sebentar ini, yuk. Dari 2 ke 4 berarti pertambahannya berapa, Nak? 2. 2 juga. Ini Aduh, buat 2. Nih, 2 juga ya. 2. 2 juga. Oke, kalau yang ditanya adalah, ini kan kalau yang ini suku pertama ya. Ini suku pertama. 2 ini suku pertama. Suku keduanya itu 4, kan gitu ya. Suku keenamnya, suku ketiganya 6. Suku keempatnya 8, kan gitu ya. Suku kelimanya 10. Kalau kalian ditanya adalah suku ke 30 misalkan. Kemudian ditanya adalah suku ke 100. Kemudian yang ditanya adalah suku ke N. Oke, sama ya caranya kayak tadi kan? Diapain? Suku pertama ini didapat dari, karena pertambahannya 2 semua, pengalinya adalah 2 ya. 2 dikali, karena dia suku pertama, 2 kali 1. Berapa 2 kali 1? 2 kan? Oh, ternyata udah pas. Berarti nggak usah lagi ditambah atau dikurangi kayak tadi. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham. Oke. Kalau 4 ini, 4 ini kan suku kedua ya. Oke, berarti karena ini perbedaannya 2 semua, ya sama pengalinya 2. 2 dikali 2, kan gitu ya, karena suku kedua. Oh, 2 kali 2 udah 4. Oh, berarti ya udah nggak usah, udah pas gitu. Nggak usah dikurangi ataupun ditambahin. Ini juga kan, karena pertambahannya juga 2. 2 kali 3, karena dia suku ketiga. Ya, karena dia suku ketiga. Kemudian karena udah pas 6, ya udah nggak usah. Oh, ternyata kita dapat polanya. Ya, udah dapat polanya sekarang kan? Berarti 2 dikali 4. Nih. 4. Ya. 2 dikali 5. 2 Nah, dikali berarti 5. yang ini 2 kali suku ke 2 kali 30. Ya, 2 kali 30 berarti jawabannya di sini adalah 60 ya. 60. Ya. Kalau yang ini 2 kali 100 ya. Berarti jawabannya di sini 200. 200. Oke, kalau yang ini, yang suku ke N-nya, berarti apa rumus umumnya? 2 dikali N. Iya, 2 dikali N. 2 dikali N. Berarti rumusnya nanti yang di sini itu adalah 2N. 2 kali N. Nanti kalau ditanya berapa suku ke 1000-nya, ya udah ganti N-nya pakai 1000 gitu. 2 kali 1000. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira ini? Oke?